Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PLB yang beranggotakan Sabrina Nur Pratiwi, Nevi Cahya Ramawati, dan Fatur Rahman akan memaparkan materi tentang keselamatan kerja di Laboratorium 2. Terdapat 3 bahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada usaha pencegahan kecelakaan, yang kedua ada peralatan keselamatan, dan yang ketiga prosedur penanganan kecelakaan. Bahasan pertama tentang usaha pencegahan kecelakaan. Untuk mencegah kecelakaan di dalam laboratorium, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, melaksanakan kegiatan sesuai tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium akan mengurangi kecelakaan yang terjadi di laboratorium dan sebaiknya tata tertib ditempel di dinding supaya mudah terlihat oleh siswa. Tidak hanya tata tertib umum saja yang terdapat di laboratorium, tetapi juga ada tata tertib khusus yang berkaitan dengan prosedur kerja dan ditujukan kepada guru dan laboran. Fungsi guru di laboratorium yakni mengawasi kinerja siswa dan memberikan pengarahan langsung kepada siswa. Apabila siswa sudah selesai melaksanakan praktikum, mereka diwajibkan untuk membersihkan, merapihkan, dan menyimpan kembali peralatan yang digunakan ke tempat semula. Siswa dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam lab untuk mencegah terjadinya kontaminasi dengan bahan berbahaya dan mikroorganisme. Kedua, melakukan tindakan pencegahan, seperti memfasilitasi pelatihan yang sesuai untuk semua laboran dan teknisi, mengevaluasi panduan praktikum dan proposal penelitian. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur pelaksanaan praktikum dan penelitian serta menyediakan fasilitas pengamanan yang layak. Tindakan pencegahan kecelakaan lain yang perlu dilakukan yakni menyimpan bahan yang sedang tidak digunakan supaya tidak tersenggol dan jatuh, membersihkan meja dan bangku setelah selesai, tidak menumpuk kotak atau kertas di lantai, tidak menutup jalan keluar supaya dapat keluar dengan mudah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, memberi tanda pada tempat atau peralatan pengamanan, segera membersihkan cairan yang tumpah, membuang barang yang berserakan di lantai dan pecahan kaca pada tempatnya, tidak menyimpan jaket atau pakaian pada tabung gas, mengikat tabung gas dengan rantai ke dinding atau tiang, memeriksa keran gas sebelum dan setelah digunakan, serta menyimpan gas di tempat yang dingin. Bahasan yang ketiga yakni menata laboratorium. Untuk membangun laboratorium dibutuhkan perhitungan yang tepat supaya bangunannya tidak terlalu kecil untuk digunakan. Perbandingan jumlah siswa dengan luas minimum laboratorium adalah 1:2,5 meter kubik. Penataan tempat duduk siswa harus sesuai supaya guru dapat mengawasi siswa dari semua posisi. Posisi meja kerja juga sebaiknya tidak menghalangi jalan siswa yang sedang berjalan, serta peletakan alat dan bahan yang digunakan tidak diletakkan terlalu jauh dari meja kerja siswa. Lantai laboratorium sebaiknya tidak licin untuk meminimalkan kecelakaan siswa jatuh. Ketinggian yang rata lantai laboratorium juga harus diperhatikan supaya siswa tidak tersandung. Sirkulasi udara di laboratorium harus bagus dan jendela yang dipasang harus mudah dibuka dan ditutup. Yang keempat, membuat tanda peringatan bahaya. Label dengan simbol bahaya dapat dipasang di depan atau di tempat yang mudah terlihat oleh jangkauan mata. Pengelola laboratorium harus memberi label pada zat-zat yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya. Yang kelima, menangani bahan kimia secara benar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni larutan yang bertumpuk di meja atau lantai harus segera dibersihkan. Larutan pekat yang sudah tidak digunakan harus diencerkan dahulu dengan air sebelum dibuang. Tidak boleh mengarahkan tabung reaksi pada siswa lainnya. Tidak boleh menengok dari atas mulut tabung reaksi ketika melakukan pencampuran atau pemanasan. Dilarang menghirup bahan yang mungkin beracun. Guru harus memperhatikan penggunaan beberapa zat secara khusus. Guru mengingatkan siswa untuk berhati-hati dalam menggunakan asbes pada tungku kaki 3. Hati-hati dalam memindahkan zat kimia dan ketika melakukan reaksi yang mungkin terjadi secara dahsyat. Dan yang terakhir, peroksida padat dan larutan pekat harus ditangani secara khusus dan jangan lupa untuk menggunakan pelindung mata serta dilarang mengembalikan bahan ke tempat sebelumnya apabila mengambil terlalu banyak dan bersisa. Slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sabrina. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani bahan kimia. Yang pertama, ketika melakukan praktikum kimia, siswa diwajibkan menggunakan jas laboratorium untuk mencegah zat-zat kimia mengenai bagian tubuh langsung. Pakaian laboratorium digunakan untuk melindungi terjadinya kerusakan pada pakaian ataupun kulit tubuh. Yang kedua, melarang siswa memindahkan zat kimia dengan menggunakan pipet yang diisap dengan mulut. Siswa juga dilarang untuk membawa makanan, minuman, dan juga merokok di dalam laboratorium.
Pengelolaan laboratorium dan tamu juga dilarang merokok di dalam laboratorium. Yang ketiga, zat-zat kimia yang mudah menguap pada suhu kamar harus disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung atau disimpan di tempat teduh dan dingin. Yang keempat, saat membuka botol zat kimia yang mudah menguap atau bersifat korosif, sebaiknya gunakan kain pengisap untuk menutupi tutup botol. Yang kelima, apabila hendak mengisi zat kimia yang cair ke dalam botol kimia, hendaknya isi botol sampai leher botol. Yang keenam, tutup buret yang sering digunakan harus dioles vaselin atau zat lain sejenis vaselin untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran. Yang ketujuh, tutup botol harus selalu dipegang pada waktu menuangkan zat cair dari botol kimia ke wadah lain supaya tidak terkotori oleh zat lain. Yang kedelapan, tetesan zat kimia yang jatuh di atas meja atau lantai harus segera dibersihkan dengan menaburkan pasir halus atau serbuk gergaji, kemudian dibersihkan dengan kain basah. Yang kesembilan, pisau yang baru digunakan untuk mengerat zat-zat seperti fosfor harus segera dicuci. Baik, selanjutnya ada penanganan tabung gas. Terdapat dua bahaya yang terkait dengan tabung gas bertekanan, yaitu yang pertama, bahaya yang berhubungan dengan struktur tabung. Yang kedua, bahaya yang disebabkan oleh isi silinder. Umumnya, terdapat 3 macam isi tabung gas, yaitu gas permanen seperti oksigen dan nitrogen, gas yang dicairkan seperti CO2, NO, dan lain-lain. Yang ketiga, gas yang dilarutkan seperti gas asetilen di dalam aseton. Terdapat beberapa tindakan yang harus diambil untuk menjaga keselamatan kerja. Yang pertama, semua tabung harus diletakkan berdiri dengan diklem di tempatnya atau ditidurkan di lantai dan diganjal supaya tidak terguling. Yang kedua, sebelum menggunakan tabung, periksa keran-keran tabung. Jangan memaksa untuk membuka keran yang macet dengan dipukul. Jika tidak dapat terbuka, kembalikan tabung tersebut ke pabriknya. Yang ketiga, jangan menggunakan minyak pelumas pada keran-keran tabung gas karena dapat menyebabkan terjadinya ledakan. Yang keempat, jangan membuka keras gas dengan langsung ditujukan ke dalam badan seseorang. Yang ketujuh, perlindungan terhadap bahaya mekanis. Yang pertama, semua mesin yang digunakan oleh tangan maupun digerakkan dengan motor harus diletakkan kokoh di tempatnya dan dilakukan tindakan pengamanan untuk bagian yang bergerak. Yang kedua, dilarang menghentikan alat-alat yang bergerak. Yang ketiga, pakailah selalu jas laboratorium yang telah ditentukan dengan memasang semua kancing bajunya. Dan yang terakhir, pakailah pelindung mata dan muka, terutama dalam melakukan percobaan yang memungkinkan timbulnya percikan-percikan logam atau bahan kimia. Baik, selanjutnya ada perlindungan terhadap bahaya listrik. Untuk menghindari terjadinya bahaya listrik, maka pengelola laboratorium atau siswa perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan membiarkan ada kabel dengan kawat terbuka. Yang kedua, kawat-kawat pada ujung kabel harus terikat erat ke terminalnya. Yang ketiga, alat-alat listrik, alat elektronik, aki, dan kondensor harus digunakan secara benar supaya tidak membahayakan jiwa orang yang menggunakan alat tersebut. Yang keempat, dilarang merokok ketika memeriksa aki. Yang kelima, dilarang memegang kondensator berkapasitas besar yang sedang ada isinya. Yang keenam, jangan mengoperasikan peralatan listrik yang basah terkena cairan. Yang ketujuh, jika terjadi percikan bunga api atau ada asap keluar dari alat listrik, segera cabut steker alat tersebut dari stop kontak listrik. Dan yang terakhir, jangan menggunakan peralatan listrik yang rusak. Baik, yang kesembilan ada perlindungan terhadap bahaya biologis. Yang pertama, mencegah bahaya akibat mikrobiologi atau mikroorganisme.
yaitu melakukan prosedur percobaan dengan sangat teliti dengan cara dan teknik yang benar pada pembenihan kultur mikroorganisme. Yang kedua, alat-alat yang digunakan harus bebas hama. Dan yang terakhir, mikroorganisme harus dimusnahkan dalam autoklaf atau bahan kimia sebelum membuang kultur. Untuk cara mencegah percikan bahaya yang mengandung mikroorganisme, yang pertama, menutup daerah yang terpercik agar tidak ada orang yang memasuki daerah tercemar tersebut. Yang kedua, membersihkan daerah yang tercemar dengan menggunakan baju pelindung, sepatu bot, pelindung wajah, sarung tangan, kacamata pengaman. Dan yang ketiga, menyemprotkan daerah tercemar dengan disinfektan yang mengandung 70% etanol dan 10% Clorox dalam botol semprot. Kemudian bersihkan dengan sabun dan dilap. Lap pel yang sudah digunakan untuk membersihkan daerah tercemar harus didekontaminasi dalam autoklaf. Selanjutnya, penanganan hewan yang terdapat di dalam laboratorium. Yang pertama, saat waktu libur, hewan-hewan berada di kandang laboratorium harus mendapat perhatian khusus, terutama pada kebersihan lingkungannya dan makanannya. Tempatnya harus higienis dan memiliki ukuran yang tetap. Yang kedua, memastikan supaya hewan-hewan percobaan tersebut tidak mendatangkan gangguan pada siswa karena kebanyakan penyakit disebabkan oleh mikroorganisme. Yang ketiga, hewan-hewan buas yang sudah mati atau hidup hendaknya jangan digunakan untuk praktikum. Yang selanjutnya ada penggunaan insektisida dalam pestisida. Insektisida dan pestisida harus digunakan dan disimpan dengan hati-hati karena bahan tersebut sifatnya beracun, bahkan sangat beracun. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perlindungan terhadap bahaya radioaktif. Beberapa hal yang harus dipatuhi dalam penggunaan bahan radioaktif sebagai berikut. Yang pertama, tata tertib bekerja di laboratorium harus diikuti dengan ketat. Yang kedua, siswa yang belum mencapai umur 16 tahun dilarang menggunakan bahan radioaktif. Yang ketiga, penggunaan radioaktif untuk percobaan hanya dapat dilakukan oleh guru-guru yang dilatih secara khusus. Yang keempat, guru dan siswa harus selalu memakai jas laboratorium. Yang kelima, setelah melakukan percobaan dengan bahan radioaktif, siswa harus mencuci tangan dengan cermat dan dikeringkan dengan lap tangan sekali pakai dan langsung dibuang ke tempat yang disediakan secara khusus. Yang keenam, dilarang memegang bahan radioaktif secara langsung. Yang ketujuh, jangan melakukan penempelan label botol dengan dibasahi air ludah langsung dari lidah. Yang kedelapan, gunakan sarung tangan dari bahan politen ketika melakukan percobaan dengan zat radioaktif. Yang 9, wadah yang terbuat dari kaca atau gelas yang digunakan untuk melakukan percobaan radioaktif harus disimpan tersendiri dan dikunci secara terpisah. Yang 10, selesai melakukan praktikum menggunakan bahan radioaktif, alat dan sampah harus diukur kandungan radioaktifnya. Dan yang terakhir, botol bahan radioaktif harus diberi label yang jelas yang menunjukkan adanya bahan radioaktif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penanganan bahaya api. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan lampu spiritus dan lampu bunsen sebagai berikut. Yang pertama, laboran atau guru pembimbing harus memeriksa terlebih dahulu selang karet yang menghubungkan antara lampu bunsen dengan mulut pipa gas sebelum dinyalakan. Yang kedua, lampu spiritus yang digunakan adalah yang terbuat dari bahan logam atau metal. Guru harus memeriksa bahan bakar yang terdapat di dalam lampu tersebut sebelum digunakan. Tutup lampu, jangan dibuka saat api dinyalakan. Dan yang terakhir, botol-botol yang berisi zat cair yang mudah terbakar harus dijauhkan dari alat pemanas. Ketika semua siswa sudah keluar dari laboratorium,
Semua keran gas harus diperiksa untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu keran pun yang masih terbuka. Adapun kebakaran di laboratorium dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tungku atau boomer yang menyala kembali tanpa sepengetahuan orang yang ada di laboratorium. Yang kedua, adanya api yang tidak bercahaya atau api biru yang tidak terlihat dan tidak dimatikan. Yang ketiga, kaki 3 yang selesai digunakan sebagai alas pemanas masih dalam keadaan panas dan terkena bahan yang mudah terbakar. Yang keempat, terbakarnya bahan pelarut yang mudah terbakar. Yang kelima, terjadinya percikan api listrik akibat hubungan pendek atau listrik yang terlalu panas. Yang keenam, zat-zat kimia yang bersifat pengoksidasi kuat dibuang ke tempat pembuangan sampah dan menimbulkan panas. Yang ketujuh, siswa memanaskan cairan yang mudah terbakar dengan api terbuka. Yang kedelapan, munculnya bunga api pada stop kontak yang ditumpuk. Dan yang terakhir, motor listrik dengan daya besar yang ditahan atau dihentikan tiba-tiba dan arus tetap mengalir. Baik, pembahasan selanjutnya ada peralatan keselamatan. Alat-alat keselamatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat-alat bantu yang digunakan dalam percobaan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan melakukan percobaan, serta alat-alat atau bahan yang digunakan untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban jika terjadi kecelakaan di laboratorium. Adapun peralatan untuk menanggulangi atau memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah alat-alat dan bahan-bahan pada kotak P3K. Isi kotak P3K yang sangat diperlukan yaitu yang pertama, pembalut 2-3 roll dan pembalut steril 1 roll. Yang kedua, kain pembalut segitiga dengan panjang garis diagonal sekitar 80-100 cm. Yang ketiga, plester 1 roll. Yang keempat, gunting kecil 1 buah, peniti 10-15. Yang kelima, pinset 1 buah serta termometer badan. Yang keenam, betadine atau yodium, tintur 1 botol kecil. Yang ketujuh, burwater 1 botol kecil untuk mencuci mata. Yang kedelapan, obat penghilang sakit seperti Novalgin dan Decolgen. Yang sembilan, Norit sebagai obat sementara sakit perut. Yang ke-10, amonia, sabun, soda untuk obat penawar racun sebagai akibat sengatan lebah, laba-laba, dan sebagainya. Yang ke-11, asam cuka atau bawang sebagai penawar racun tawon. Yang ke-12, minyak kelapa, gajih, air kapur, atau vaselin untuk luka bakar. Selanjutnya, laboratorium perlu dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran atau lab basah dan lebar atau kotak berisi pasir untuk memadamkan api sesegera mungkin. Pada laboratorium canggih, terdapat sensor asap dan sprayer serta sistem hidran dan alat alarm kebakaran. Untuk persiapan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan, yang pertama, tersedianya air yang cukup dan memiliki keran sentral untuk setiap lab. Yang kedua, memerhatikan pipa, selang, dan keran gas agar tetap berfungsi dan tidak bocor. Yang ketiga, instalasi listrik harus dilengkapi dengan alat pemutus arus dan sekring sentral khusus untuk laboratorium. Yang keempat, menyediakan kotak P3K dengan isinya secara lengkap. Yang kelima, disediakan alat pemadam yang selalu dalam kondisi siap pakai dan ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau. Dan yang terakhir, disediakan kotak berisi pasir kering dengan skopnya dan selimut anti api untuk menyelimuti badan korban yang terbakar. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fatkur, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku lanjutkan yang selanjutnya itu ada APAR ataupun alat pemadam api ringan.
Nah, selain alat-alat tersebut, ada salah satu alat untuk menangani kebakaran yang wajib ada di laboratorium, yaitu APAR atau Fire Extinguisher. Adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Alat pemadam api ringan pada umumnya terbentuk tabung yang diisinya dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Nah, selain dari pengertian sendiri dari APAR itu, ada jenis-jenis APAR ataupun APAR. Jadi ada beberapa jenis. Yang pertama itu APAR jenis air atau water. APAR jenis air adalah jenis APAR yang diisinya oleh air dan dengan tekanan tinggi yang digunakan untuk kebakaran kelas A. Kemudian yang kedua ada APAR jenis busa ataupun foam. Jadi APAR ini terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Jenis busa AFF ini efektif untuk kebakaran jenis A dan juga B. Nah, untuk yang ketiga itu APAR jenis serbuk kimia. Nah, untuk APAR ini terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. Efektif untuk memadamkan jenis kebakaran A, B, dan juga C. Kemudian yang selanjutnya ada APAR jenis karbon dioksida. Nah, APAR ini yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Sangat cocok untuk kebakaran kelas B dan juga C. Untuk yang kedua itu ada penggunaan APAR. Ada beberapa. Yang pertama, tarik atau lepas pin pengunci tugas APAR. Kemudian pegang selang dan arahkan selang ke titik pusat api. Kemudian yang ketiga, posisi terdiri searah dengan arah angin dan arahkan nozzle ke pusat titik api. Kemudian tekan tuas atau squeeze untuk mengeluarkan isi APAR. Kemudian semprot nozzle yang dipegang ke arah kiri dan juga kanan api agar media yang disemprotkan merata hingga api padam. Nah, yang tiga itu ada penempatan APAR. Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR diatur dalam Permenaker Trans Republik Indonesia nomor 4 tahun 1950, yaitu yang pertama, mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan. Kemudian nomor 2, tinggi pemberian pemasangan adalah 120 cm dari dasar lantai. Kemudian yang ketiga, jarak antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter. Kemudian yang keempat, semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Kemudian 5, tabung tidak berlubang-lubang atau cacat karat. Kemudian 6, ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu pemasangan APAR harus sedemikian rupa. Dan yang terakhir itu APAR yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman. Dan bahasan selanjutnya yaitu kelas kebakaran menurut Permenaker Trans RI nomor 4 tahun 1950. Ada berapa kelas? Yang pertama, kelas A, kebakaran yang terjadi pada benda padat kecuali logam, kayu, arang, kertas, plastik, kertas, kain, dan juga lain-lainnya. Yang kelas B yaitu kebakaran yang terjadi pada benda cair ataupun gas. Gas yang dimaksud yaitu bensin, solar, minyak tanah, aspal, alkohol, ataupun LPG dan sebagainya. Untuk kelas C, kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik bertegangan. Kebakaran kelas ini biasanya terjadi akibat konsleting listrik sehingga menimbulkan percikan api yang membakar benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang kelas D, kebakaran yang terjadi pada bahan logam yaitu magnesium, aluminium, kalium, dan sebagainya. Nah, untuk pokok bahasan selanjutnya yang kecil itu ada prosedur penanganan kecelakaan. Nah, untuk penanganannya itu ada beberapa. Yang pertama, memadamkan api kebakaran. Nah, umumnya laboratorium dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran jenis tertentu. Alat pemadam api buatan pabrik yang umumnya ada di laboratorium sekolah adalah tipe karbon dioksida. Ada juga pemadaman api yang berbahan karbon tetraklorida atau CTC. Pasir juga dapat digunakan untuk memadamkan api kecil di laboratorium. Yang kedua yaitu menjaga keselamatan siswa di laboratorium. Guru harus selalu mengingatkan siswa untuk selalu berhati-hati ketika bekerja di laboratorium. Siswa harus mengetahui simbol-simbol tanda bahaya dan artinya. Laboratorium harus menerapkan tata tertib yang ketat ketika siswa kerja di laboratorium. Sebelum memulai bekerja di laboratorium, guru mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab atas semua alat dan bahan yang digunakan serta kebiasaannya untuk menjaga kebersihan lingkungan laboratorium. Nah, yang ketiga yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan.
Tindakan pertama yang harus dilakukan yaitu yang pertama bawa korban ke tempat yang baik, teduh dan juga tenang. Kedua, jika korban mengalami pendarahan, usahakan supaya darah yang keluar dapat dihentikan. Yang ketiga, usahakan korban berbaring senyaman mungkin dan longgarkan pakaian korban. Dan yang kelima, segera minta pertolongan dokter untuk penanganan kerja lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya, lakukan tindakan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Terdapat dua cara untuk melakukan pernapasan buatan. Yang pertama, metode Saver. Ada 4 kategori. Yang pertama, baringkan penderita secara terlungkup dan kepala agak miring ke bawah. Kemudian 2, letakkan lipatan kain atau pakaian di bawah perutnya dan posisi tangan penderita harus diluruskan ke depan. Kemudian yang ketiga, berlutut di samping kaki penderita dan letakkan telapak tangan penolong di pinggir penderita. Yang selanjutnya yaitu lakukan tekanan ini selama 2 detik, kemudian lepaskan secara perlahan hingga udara terhisap kembali. Biarkan selama 3 detik, kemudian lakukan lagi hingga penderita sadar. Kemudian selanjutnya itu metode Sylvester. Ada beberapa yang harus dilakukan untuk metode ini. Yang pertama, baringkan penderita di tempat yang tenang secara terlentang. Kemudian 2, letakkan lipatan baju atau bantal di bawah baunya. Kemudian yang ketiga, berlutut di sebelah kepala penderita dan menghadap penderita. Kemudian yang keempat, pegang penderita dan angkat tangannya ke atas, kemudian letakkan tangan ke bawah sejajar dengan badannya. Lalu kembalikan kedua lengan penderita seperti semula, ya ini di dada. Yang kelima, tekan badan penolong pada kedua belah siku di si penderita di atas dada. Yang terakhir itu lakukan tindakan tersebut berulang kali. Sekian presentasi yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.